Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tias Kusumaning Putri Haryomo. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah sebuah konsep hukum yang normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Menurut John Matterson, hak asasi manusia adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa mengandung dua aspek, yaitu aspek individualis atau pribadi, dan yang kedua adalah aspek sosialis atau bermasyarakat. Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi manusia orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Berbagai hak asasi manusia di berbagai aspek kehidupan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah hak asasi pribadi atau personal right, meliputi hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan, dan hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Yang kedua adalah hak asasi politik atau political right, meliputi hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat atau mengajukan suatu usulan petisi. Yang ketiga adalah hak asasi hukum atau legal equality right, meliputi hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, dan hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Yang keempat ada hak asasi ekonomi atau property right, meliputi hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa, hutang piutang, dan lain-lain, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, dan hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima ada hak asasi peradilan atau procedural right, meliputi hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan dan hak persamaan atas perlakuan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Dan yang terakhir adalah hak asasi sosial budaya atau social cultural right, meliputi hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Fitriani dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan HAM di dunia. Nah, jadi pada masa perjuangan melawan perbudakan kaum Yahudi di Mesir pada zaman Nabi Musa, pada hakikatnya didorong oleh kesadaran untuk membela keadilan dalam rangka menegakkan HAM. Jadi dari sana terbentuk hukum Hammurabi. Yang pertama ada hukum Hammurabi. Pada zaman kerajaan Babilonia 2000 sebelum Masehi telah diupayakan menyusun suatu hukum atau aturan yang ketentuan-ketentuannya menjamin keadilan bagi semua warga negara. Ketentuan ini dikenal dengan nama hukum Hammurabi. Hukum ini merupakan jaminan HAM warga negara terhadap kesewenang-wenangan kerajaan atau kekuasaan. Kemudian ada Solon. Solon 600 sebelum Masehi. Di Athena berusaha mengadakan pembaharuan dengan menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warga negara. Menurut Solon, orang-orang yang menjadi budak karena tidak dapat membayar hutang harus dibebaskan. Untuk menjamin terlaksananya hak-hak kebebasan warga Solon, menganjurkan dibentuknya mahkamah atau pengadilan, dan juga lembaga perwakilan rakyat atau majelis rakyat. Kemudian yang ketiga ada Perikles, negarawan Athena yang berusaha menjamin keadilan bagi warga negara yang miskin. Jadi setiap warga dapat menjadi anggota majelis rakyat dengan syarat sudah berusia 18 tahun. Dan ia menawarkan
sistem demokrasi untuk menjamin hak asasi warga negara. Konsep demokrasi yang ditawarkan Pericles secara objektif mengandung banyak kelemahan. Akan tetapi, terlepas dari semua kelemahan itu, ia tetap dipandang sebagai tokoh yang memperjuangkan hak asasi manusia. Ia memperjuangkan hak-hak politik warga yang sebelumnya tidak ada. Kemudian yang keempat ada Socrates, Plato, dan juga Aristoteles. Socrates, Plato, dan Aristoteles mengemukakan pemikirannya tentang hak asasi manusia dalam kaitannya dengan kewajiban atau tugas negara. Socrates banyak mengkritik praktek demokrasi pada masa itu. Ia mengajarkan HAM, kebijaksanaan, keutamaan, dan juga keadilan. Lebih jauh ditekankan agar warga berani mengkritik pemerintah yang tidak mengindahkan keadilan dan kebebasan manusia. Kemudian ada Plato dalam dialognya, yang mengusulkan suatu sistem pemerintahan di mana petugas atau pejabat dipilih oleh rakyat, tetapi dengan persyaratan, kemampuan, dan kecakapannya. Plato menjelaskan pada sistem demokrasi langsung ala Pericles, di mana demokrasi yang berjalan justru meminggirkan hak-hak rakyat. Kemudian ada Aristoteles. Menurut Aristoteles, suatu negara disebut baik apabila mengabdikan kekuasaan untuk kepentingan umum. Ia menawarkan pemerintahan atau negara politeia, yaitu demokrasi yang berdasarkan undang-undang. Dalam sistem ini, seluruh rakyat ambil bagian dalam pemerintahan, baik yang kaya maupun yang miskin, yang berpendidikan ataupun yang tidak berpendidikan. Secara implisit, ia menganjurkan adanya persamaan bagi warga negara tanpa adanya diskriminasi. Kemudian yang kelima ada Magna Carta. Tanggal 15 Juli tahun 1215. Kesewenang-wenangan Raja Inggris mendorong para bangsawan mengadakan perlawanan. Raja dipaksa menandatangani piagam besar atau Magna Carta yang berisi 63 pasal. Tujuan piagam ini adalah membela keadilan dan hak-hak para bangsawan. Dalam perkembangannya, kekuatan yang ada dalam piagam ini berlaku untuk seluruh warga. Esensi Magna Carta atau Piagam Agung ini adalah supremasi hukum di atas kekuasaan. Piagam ini menjadi landasan terbentuknya pemerintahan monarki konstitusional. Prinsip-prinsip yang ada dalam piagam ini, yang pertama, kekuasaan raja harus dibatasi. Yang kedua, HAM lebih penting daripada kedaulatan atau kekuasaan raja. Yang ketiga, dalam masalah kenegaraan, yang penting termasuk pajak harus mendapatkan persetujuan bangsawan. Yang keempat, tidak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan, dirampas harta kekayaannya, diperkosa hak-haknya, dan diasingkan, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Kemudian yang keenam, ada Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat tanggal 4 Juli 1776. Deklarasi kemerdekaan Amerika ini menyatakan bahwa manusia diciptakan sama dan sederajat oleh penciptanya. Semua manusia dianugerahi hak untuk hidup, kemerdekaan, dan kebebasan. Dan hak-hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun juga. Kemudian yang ketujuh, ada Revolusi Prancis tanggal 14 Juli 1789. Kesewenang-wenangan Raja Louis XIV mendorong munculnya Revolusi Prancis. Rakyat tertindak menyerang penjara Bastille yang merupakan simbol absolutisme raja. Semboyan Revolusi Prancis yaitu kesamaan atau egality, persaudaraan atau fraternité, dan kebebasan atau liberty. Dalam perkembangannya menjadi landasan perjuangan HAM di Prancis. Konsep ini berguna ke seluruh penjuru dunia. Kemudian yang kedelapan ada Abraham Lincoln, yang dikenal sebagai pembela HAM dan tokoh anti perbudakan. Ia menganjurkan persamaan, kemerdekaan bagi setiap warga negara tanpa membedakan warna kulit, agama, dan jenis kelamin. Kemudian yang kesembilan ada Franklin D. Roosevelt, yang mengemukakan bahwa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, manusia memiliki 4 kebebasan, atau the 4 freedoms, yaitu yang pertama,
kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat atau freedom of speech. Yang kedua, ada kebebasan untuk beragama atau freedom of religion. Yang ketiga, ada kebebasan dari rasa takut atau freedom from fear. Kemudian yang keempat, ada kebebasan dari kemelaratan atau freedom from want. Dan ada juga berdasarkan sejarah perkembangannya, ada 3 generasi hak asasi manusia. Yang pertama, ada generasi pertama adalah hak sipil dan politik yang bermula di dunia barat atau Eropa, yang contohnya hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas kesamaan di muka peradilan, hak kebebasan berpikir dan berpendapat, hak beragama, hak berkumpul, dan hak untuk berserikat. Kemudian yang kedua, ada generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diperjuangkan oleh negara-negara sosialis di Eropa Timur. Misalnya, hak atas pekerjaan, hak atas penghasilan yang layak, hak membentuk serikat pekerja, hak atas pangan, kesehatan, dan hak atas perumahan, hak atas pendidikan, dan hak atas jaminan sosial. Kemudian yang ketiga, ada generasi ketiga, adalah hak perdamaian dan pembangunan yang diperjuangkan oleh negara-negara berkembang Asia Afrika. Misalnya hak bebas dari ancaman musuh, hak setiap bangsa untuk merdeka, hak sederajat dengan bangsa lain, dan hak mendapatkan kedamaian. Sekian dari saya. Dan yang selanjutnya, sejarah perkembangan HAM di Indonesia akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Lutfia. Perkenalkan, saya Lutfia Erika Rahman. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia sudah ada sejak awal perjuangan kemerdekaan Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia sudah menuntut dihormatinya HAM. Sejarah perjuangan HAM memiliki beberapa tonggak-tonggak, yaitu 1. Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, 2. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, ketiga, Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan puncak perjuangan untuk menghapuskan penjajahan dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terkandung pengakuan HAM. 4. UUD RIS dan UUD S 1950 secara implisit mencantumkan konsep HAM. 5. Sidang Umum MPRS tahun 1966 menetapkan ketetapan MPRS nomor 14/MPRS/1966 tentang pembentukan panitia ad hoc untuk menyiapkan dokumen rancangan piagam HAM dan hak serta kewajiban warga negara. Namun, setelah meletusnya G30 SPKI, masalah ini tertunda. 6. Tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993, dibentuk Komisi Hak Asasi Manusia. 7. Perumusan hak asasi manusia mencapai kemajuan dengan dimasukkan masalah ini dalam GBHN tahun 1998. 8. Sidang Istimewa MPR tahun 1998 telah berhasil merumuskan piagam HAM secara eksplisit lewat ketetapan MPR RI nomor 17/MPR/1998 tentang pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM. Dan yang terakhir, ketetapan MPR nomor 17 ini dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2000 sebagai hukum positif bagi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Tiara Abigail Panjaitan. Saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu poin ketiga mengenai pengaturan HAM dalam hukum Indonesia. Yang pertama, ada HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada beberapa peraturan yang terkait dengan HAM. Yang pertama, hak atas kedudukan yang sama atas hukum dan pemerintahan pada pasal 27 ayat 1. Yang kedua, hak mendapatkan penghidupan yang layak pada pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat pada pasal 28.
Yang keempat, hak untuk mempertahankan hidup pada pasal 28A. Dan yang kelima, hak untuk membentuk keluarga pada pasal 28B ayat 1. Yang keenam, hak untuk mengembangkan diri pada pasal 28C ayat 1 dan 2. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan pengakuan hukum pada pasal 28D ayat 1. Yang kedelapan, hak atas status kewarganegaraan pada pasal 28D ayat 4. Yang kesembilan, hak atas kebebasan memeluk agama pada pasal 28 ayat 1 dan 2 dan pada pasal 29 ayat 2. Dan yang terakhir, hak untuk mendapatkan pengajaran pada pasal 31 ayat 1. Selain itu masih ada hak lainnya yang berkaitan mengenai hak asasi manusia. Yang pertama ada hak yang berlaku dalam sengketa yang bersenjata pada pasal 11 ayat 12 dan pada pasal 30. Yang kedua ada hak pembelaan diri pada pasal 30 ayat 1. Dan yang terakhir ada hak perutusan pada pasal 13 ayat 1, 2, dan 3. Yang kedua adalah ketetapan MPR RI nomor 17 MPR 1998 tentang HAM. Ketetapan ini berbentuk piagam. Piagam ini terdiri dari pembukaan dan batang tubuh yang berisi 10 bab dan 44 pasal. Hak-hak asasi manusia menurut ketetapan MPR ini meliputi 1. Hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak atas kebebasan informasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, dan yang terakhir hak perlindungan dan pemajuan. Ketetapan MPR ini sudah dicabut dan sudah tidak valid lagi yang dicantum pada pasal 1 angka 8 ketetapan MPR nomor 1/MPR/2003 karena substansi ketetapan MPR ini sudah ditindaklanjuti dengan keluarnya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 dan UUD 1945 juga sudah diamandemen dengan menambahkan bab 10A tentang hak asasi manusia. Izin memperkenalkan diri, nama Figur Duta Ramadan. Selanjutnya ada Undang-Undang Republik Indonesia dalam HAM. Ada beberapa Undang-Undang Republik Indonesia dalam HAM, yaitu yang pertama Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2000 tentang HAM. Undang-undang ini tuh disahkan pada tanggal 29 September 2000. Itu terdiri dari 11 bab dan 106 pasal yang berisi tentang hak manusia sebagai ciptaan Tuhan, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai warga negara. Selanjutnya ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1998 tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan dan pelaksanaan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Selanjutnya ada keputusan atau Kepres RI nomor 181 tahun 1989 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Selanjutnya ada Kepres RI nomor 129 tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional HAM. Selanjutnya ada Instruksi Presiden nomor 26 tahun 1998 tentang penghentian penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program ataupun pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Contoh kasus dari heterogenitas pelanggaran HAM. Sebelumnya heterogenitas itu adalah perbedaan atau keanekaragaman atau kemajemukan dari bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Perbedaan di Indonesia itu kan banyak sekali kan, yang sudah tercantum pada Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi perbedaan di Indonesia itu seperti suku, perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, budaya, atau warna kulit kan. Banyak sekali warga Indonesia itu yang bisa menghargai perbedaan tersebut, tetapi banyak juga yang warga Indonesia yang justru membuat perbedaan itu sebagai perpecahan
sebuah bentuk perpecahan antar kelompok dalam masyarakat. Seperti saya ambil contoh itu perbedaan agama. Padahal kebebasan beragama itu sudah tercantum pada pasal 29 ayat 2, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk dalam memeluk agamanya kan. Nah, seperti ada contoh kasus kayak penyerangan gereja Litwina Yogyakarta pada 11 Februari 2018, sama ada kasus lagi tempat persujudan Sabta Dharma di Rembang pada 11 November 2015. Itu udah lama banget. Sebenarnya banyak banget kasus-kasus pelanggaran HAM tentang perbedaan ini. Saya cuma ambil 2. Dari kasus ini kita bisa jadiin pelajaran bahwa lebih baik kita hidup rukun, kita saling menghargai satu sama lain, kita saling mengasihi, kita saling menghormati. Lebih baik seperti itu kan. Nah, tugas kita sebagai generasi penerus bangsa, jangan sampai perbedaan tersebut dijadikan sebagai perpecahan lagi. Jangan sampai ada kasus-kasus pelanggaran HAM tentang perbedaan agama, suku, ras, dan yang lain-lain. Dan sebagai generasi muda, kita harus bisa menjaga perbedaan tersebut. Kita saling rangkul, kita saling jaga sama-sama. Kita buktikan kepada negara lain kalau bangsa kita adalah bangsa yang bisa menghargai perbedaan. Oke. Terima kasih dari kelompok kami, kelompok 5, kelompok terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.